Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Seramu akan spill atau sharing tentang perawatan anggrek yang akarnya sedikit. Bisa dilihat ini kondisi anggreknya. Kondisi anggreknya cukup daunnya ya, cukup hijau ke kuning-kuningan, bahkan ada tanda mungkin ini seperti terbakar matahari. Terus daunnya juga cukup kusam karena mungkin bekas debu dan juga fungisida. Untuk itu anggrek ini akan kita bersihin dulu menggunakan air putih atau air bersih ya, menggunakan air bersih sampai benar-benar bersih dari debu dan fungisida. Setelah kita bersihkan dengan air bersih, inilah kondisi anggrek. Daun paling atas atau daun paling muda tengahnya pecah. Bahkan ada bercak hitam di leher anggrek. Tuh terlihat daunnya memang benar-benar kuning ya. Tapi sejauh ini tidak ditemukan tidak ditemukan hama yang terlihat oleh mata. Tapi nah ini dia, di pangkal daun terdapat bercak hitam. Karena bercak hitam inilah yang membuat daun anggrek menguning mungkin. Untuk itu kita bersihin lagi anggrek dengan cairan desinfektan yang biasa Seramu pakai untuk merawat anggrek. Karena tadi anggreknya cukup kotor dan bahkan sampai ke ketiak daun, untuk itu aku ngebersihinnya menggunakan pinset agar bagian tersulit dari anggrek mudah terjangkau dan benar-benar bersih. Bagian atas, bagian bawah, pelan-pelan untuk bagian bawah karena di situ ada stomatanya. Dibersihkan semuanya secara menyeluruh, baik pangkal batang, sela-sela daun dan juga batang spek, semuanya harus dilap sampai benar-benar bersih. Inilah kondisi setelah kita bersihin tadi. Sekarang kita akan melihat isi di dalam pot. Pada saat dikirim dalam soft pot ya. Nah, bisa dilihat bahwa ini sepertinya yang bagian atas itu moss remajanya dan di bagian bawah itu moss dan choco chip yang ditambahin setelahnya. Aku tidak suka cara peletakan moss seperti ini ya, karena moss tambahan yang ditambahkan tadi itu sampai menutup pangkal batang anggrek atau sering disebut leher anggrek, dan ini kondisi seperti tadi itu sangat beresiko menyebabkan pembusukan. Ini kita lihat jumlah daun yang kuningnya cukup banyak ya, kurang lebih ada 5 daun dengan daun yang paling bawah. Untuk daun ini akan aku buang dan aku bersihkan. Terlihat bercak hitam di bagian akar, bahkan tidak ada akar yang aktif, yang banyak malah akar kopong. Bekas daun yang tadi aku cabut otomatis di bagian pangkalnya akan menempel. Daun itu akan aku bersihin, karena kalau tidak dibersihin dia akan mengering, bahkan sangat kering sehingga keras. Kenapa aku bersihin? Karena kalau tidak dibersihin, akar yang tadi itu akan menjadi sarang bakteri. Karena banyaknya noda hitam dan juga kondisi plant yang mengkhawatirkan, akhirnya aku merendam semua alat yang akan aku pakai dengan cairan IPA. Jadi kalaupun ada hama atau apa, aku berharap akan mati terkena cairan IPA. Itu ya, sisik
dari bagian daun yang tadi aku cabut, aku bersihin, karena kalau sisik itu tertinggal, dia mengering, itu akan menghambat proses keluarnya akar. Karena kalau sudah kering, dia cukup keras. Bisa dilihat itu hitam, itu sangat berbahaya. Salah penanganan sedikit, banyakkan air sedikit, atau mungkin pupuk yang berlebihan, itu akan langsung membuat daun menjadi lenyut. Jadi hati-hati apabila membeli anggrek dengan kondisi seperti ini ya. Ini bagian moss yang bawaan itu cukup padat mossnya. Itu ada daun yang kuning juga, akan aku buang lagi dan aku bersihin. Usahakan benar-benar bersih untuk bagian pangkal batang, karena di situ akan jadi sarang bakteri dan kuman, dimana bakteri itu nanti akan membuat anggrek kita busuk perlahan-lahan. Pelan-pelan bersihinnya, jangan sampai melukai akar yang ada. Tarik bagian daun sesuai dengan tempatnya. Nah, bisa dilihat itu sangat banyak ya titik-titik hitam di lehernya. Ini mossnya juga cukup padat, sehingga sebelum aku pindahkan ke pot, dia akan aku longgarkan. Akar yang kopong dan hitam bisa dipotong, kemudian moss direnggangkan, ditarik-tarik. Bisa dilihat akar dalamnya, walaupun ada akar muda, tetapi dia tidak aktif. Pada saat pemesanan ini adalah sogo. Untuk jenis anggrek sogo memang dia akarnya tidak banyak seperti anggrek yang lainnya, tetapi kondisi akar yang menghitam seperti ini baru ini aku temuin. Longgarkan, kembangkan moss yang tadi padat, cukup diaur-aurin sehingga dia tidak terlalu padat. Sisa yang tadi aku letakkan di bawah sedikit, baru kemudian aku letakkan batang anggrek di tengah pot. Tekan bagian pinggirnya agar sedikit memadat, biar anggrek berdiri dengan tegak. Apabila masih ada ruang, bisa tambahkan moss dan juga kulit kelapa itu yang udah dipotong-potong kecil, bisa ditambahkan di sekitarnya untuk menyangga agar anggrek benar-benar berdiri dengan kokoh di dalam potnya. Pada kondisi anggrek seperti ini, aku menyiramnya dengan menuangkan air di sekitar pinggiran pot. Kondisi seperti ini jangan pernah air itu terkena leher atau pangkal batang, atau bahkan menyiram gur dari atas, itu tidak bisa. Apabila kelebihan air sedikit, titik-titik hitam yang tadi itu dia akan langsung berkembang dan busuk. Bisa dilihat ini kondisi pangkal batang tidak tertutup dengan media, sehingga sirkulasi udara bisa lancar, dan kita berharap bagian yang hitam tadi itu tidak akan menyebabkan infeksi. Inilah hasil akhirnya. Mudah-mudahan nanti anggrek ini bisa tumbuh subur. Kenopnya cukup banyak, tetapi yang sehat hanya 4 kenop. Untuk itu ikuti terus Ramu Anggrek untuk mengetahui update keadaan anggrek-anggrek yang pernah aku videoin. Dengan begitu kita akan tahu apakah anggrek yang aku rawat di sini itu berkembang dengan baik atau bahkan mungkin mati. Cukup sekian dulu untuk video hari ini. Akhir kata aku ucapkan wassalam, salam satu hobi dari pecinta anggrek.